Ya Rabbal Alamin. Para bapak, para ibu, sebelum saya tutup dengan doa, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, dulu itu sekitar 7 tahun yang lalu itu orang tua saya sakit selama bulan puasa dan akhirnya meninggal pada saat 25 Ramadan. Yang namanya yang tadi yang kata Bapak tadi dibayarkan fidyahnya itu sudah saya bayar. Tetapi puasanya sampai sekarang aku tak tahu, baru tahu hari ini bahwa puasa itu juga masih dibayar. Sedangkan anaknya menyusul, ya suami saya menyusul juga 6 bulan kemudian. Masya Allah. Jadi tidak ada yang bayar puasanya. Bagaimana Pak itu tidak lanjutnya? Apakah boleh saya membayarnya atau yang lain-lain nanti saya beritahukan kita puasa? Sokongan itu puasanya. Ya. Itu maksudnya. Baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pertanyaan yang luar biasa dari ibunda kita. Ustaz, dulu mertua saya ini sakit. Ada sampai 25 Ramadan mertua saya meninggal dunia. Sudah dibayarkan fidyahnya ya selama dia meninggalkan puasa Ramadan itu. Kemudian saya tidak tahu bahwasanya ini harus juga dibayarkan hutang puasa Ramadannya. Ibu, bapak sekalian, perlu diketahui lagi bahwasanya orang yang sudah tua renta, kalau menurut pendapat dokter, menurut diagnosa daripada dokter, ini orang tua tidak sanggup lagi untuk berpuasa Ramadan. Maka tadi sesuai dengan hadis Rasulullah, orang yang sudah tua renta ini boleh dia tidak berpuasa, Ibu. Boleh tidak berpuasa dengan konsekuensi dia harus membayar fidyah. Satu hari 1,5 kilogram beras plus lauk pauknya. Itu saja. Dan dia tidak wajib qadha, Ibu sekalian. Dia tidak wajib qadha. Maka ibu tidak perlu membayar qadhanya bapak. Ketika bapak sakit dari hari pertama sampai hari ke-25, ibu hanya bayar fidyah saja. Kalau bapak ini tua renta, bapak ini. Kecuali kalau kemudian bapak kita masih seger buger, ya. Tiba-tiba hari pertama dia sakit, masuk UGD, serangan jantung misalnya. Masuk UGD, hari pertama, hari kedua, dia kemudian meninggal dunia. Ada hutang 2 hari. Ini yang kemudian kita bayarkan hutangnya. Kalau memang ayah kita sudah tua renta, ibunda kita sudah tua renta, kata dokter dia tidak sanggup untuk berpuasa, maka hanya wajib membayar fidyah tanpa harus mengeluarkan qadhanya. Itu ibu ya. Jadi pilih salah satu saja ibu bapak ya. Silahkan fidyah saja. Jadi ibu tidak punya hutang untuk mengqadha puasanya, tidak wajib ibu. Itu jawaban daripada saya sesuai dengan hadis Rasulullah. Silakan Bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, mana yang terbaik, sholat witir berjamaah di masjid pada sholat tarawih atau sholat witir di rumah setelah sholat malam? Yang kedua, pada hakikatnya manusia berbuat jahat itu karena ditunggangi oleh setan. Bagaimana kalau misalnya berbuat baik di bulan Ramadan karena setan dibelenggu? Siapa yang menunggangi orang yang berbuat jahat itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus Bapak. Ya kadangkala kita pertanyaan ini sepertinya sepele bagi kita, tapi mengandung hukum bagi kita Bapak Ibu sekalian. Bagi orang yang awam yang belum pernah membaca, belum pernah mengetahui pendapat Rasulullah atau hadis Rasulullah. Jadi kalau kita sholat tarawih Bapak Ibu sekalian, kemudian pasti di masjid ada sholat witirnya. Kita sholat tarawih misalnya 20 rakaat plus 3 witir, atau sholat tarawih 8 rakaat plus 3 witir. Setelah 8 rakaat kita kemudian pulang ke rumah, ya. Nanti kita punya keyakinan saya pasti bisa bangun malam.
saya pasti bisa tahajud malam hari ini, maka boleh dia kemudian menutup sholatnya, sholat tahajudnya dengan witir nanti pada saat tahajud. Tapi kalau dia kemudian tidak yakin bisa bangun malam untuk sholat tahajud, maka lebih baik kalau dia sholat witirnya berjamaah di masjid Bapak, ya, sama-sama dengan imam. Monggo jemaah di masjid. Aku pecaknya sering kebablasan iki. Koyoknya aku sering kebablasan. Engko bangun-bangun wis azan subuh. Lebih baik aku melok imam wae. Nah, Bapak Ibu sekalian, lebih baik kita ikut imam di masjid, salat witirnya, tutup tarawih dengan witir sekalian. Tapi kalau memang kita punya keyakinan, kita terbiasa salat tahajud di waktu malam, ya, jam 3, jam 4, monggo untuk kemudian selesai salat witir, selesai salat tarawih 8 rakaat, selesai salat tarawih 20 rakaat, monggo untuk mengundurkan diri, pulang ke rumah misalnya. Nanti salat witirnya dilakukan setelah tahajud waktu malam. Monggo seperti itu Bapak, ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan Bapak tadi, Ustadz, katanya syaitan ini waktu bulan Ramadan dibelenggu oleh Allah. Kita ini kalau berbuat buruk ini katanya ditunggangi oleh syaitan, ya. Ya, ini namanya Bapak ini sudah menyalahkan setan. Ya. Setan tidak salah apa-apa, kadang-kala manusianya yang lebih setan daripada setan itu sendiri, Bapak Ibu. Kadang-kala sekarang ini seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kala kita sedikit-sedikit nyalahkan jin, dikit-dikit nyalahkan setan, kadang-kala sedikit-dikit nyalahkan iblis, padahal iblis, setan kadang-kala tidak punya salah apa-apa. Kita baik kadang-kala mengkambing hitamkan mereka. Kita maling, ya, kita kemudian mengambil uang orang lain, kemudian menipu orang lain. Maaf khilaf, ini pecahnya aku ditunggangi setan ini. Lagi-lagi yang salah setan, padahal dia dewek Bapak Ibu. Kenapa? Hatinya sudah hati syaitan, kelakuannya seperti syaitan, kemudian kelakuannya seperti iblis. Betul memang Bapak Ibu sekalian, di dalam bulan Ramadan ini syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada orang yang kemudian berbuat maksiat di bulan Ramadan seperti ini, maka dia sendiri yang memang hatinya hati iblis. Memang kelakuannya kelakuan syaitan. Jadi tidak berhubungan dengan syaitan yang sudah dibelenggu tadi, Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak, ya, lepas tangan syaitan, ya. Ini memang kawannya sudah, kawannya syaitan sudah. Para Bapak, para Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya itu saja Bapak yang bisa saya jawab, ya, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak, intinya kalau Bapak yakin nanti malam bisa bangun tahajud, monggo nanti untuk sholat witirnya pada saat malam, karena witir ini penutup. Kalau sudah taraweh ini sudah witir, kaget malam sholat tahajud tidak usah witir lagi. Tapi kalau kemudian sholat witirnya nanti malam, ya, ini tidak usah witir tarawehnya, sudah wis tidak usah witir, ngono Bapak. Ya, sama-sama Bapak. Baik para Bapak, para Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diambil manfaatnya dalam rangka untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.